ना बस पोस्टिंग है सर, एकदम फ्रेश. Sejumlah anggota polisi yang dipimpin oleh Bikram menyusup ke dalam markas sebuah kelompok gangster secara mengendap. Setelah berhasil masuk ke sana, mereka langsung beraksi, membantai satu persatu anggota gangster yang berjaga. Tapi sayangnya si bos gangster, target utama yang mereka incar ternyata tidak berada di markas tersebut. Dan salah seorang yang mereka habisi ternyata tidak memiliki senjata. Setelah mereka selidiki, ternyata orang ini bukanlah anggota gangster, melainkan warga sipil biasa yang terkena peluru nyasar polisi. Apabila sang atasan sampai tahu, sudah pasti Bikram akan dikenakan sanksi atas kecerobohannya ini. Tak ingin itu terjadi, Bikram langsung menyulap TKP, yaitu meletakkan senjata di tangan mayat warga sipil ini. Dengan begitu, tim penyidik akan menganggap kalau warga sipil ini adalah bagian dari kelompok gangster. Setelah misi selesai, Bikram kembali ke rumahnya dan disambut oleh sang istri yang diketahui bernama Sonia. Ternyata Sonia adalah seorang pengecara handal yang sering memenangkan kasus-kasus penting. इससे क्या डरना है सर? आंखों से खा जाओगी. हमारे सर के पीछे भी आ गए. Di keesokan harinya, Bikram menghadap sang atasan. Si atasan rupanya kecewa karena Bikram gagal meringkus si bos gangster. Si target utama yang sudah diincar oleh polisi selama bertahun-tahun tapi selalu berujung gagal. Si atasan tidak mau tahu, dalam waktu 2 minggu Bikram harus berhasil meringkus si bos gangster tersebut. श्योर करेंगे कि कोई भी यहाँ से अंदर नहीं आएगा और यहाँ उसके लिए मरने मारने. Namun tanpa disangka, si bos gangster yang mereka incar malah mendatangi kantor polisi, lalu menyerahkan diri tanpa perlawanan sedikit pun. Tentu saja semua petugas polisi termasuk Bikram menjadi sangat keheranan. Si bos gangster ini diketahui bernama Arjun. Singkat cerita, Arjun mulai diinterogasi oleh atasan Bikram di sebuah ruangan tertutup. Akan tetapi Arjun malah bungkam alias tak mengeluarkan sepatah kata pun. Para petugas polisi yang lain bergantian menginterogasi Arjun dengan berbagai cara. Tapi tak ada satu orang pun dari mereka yang berhasil membuat Arjun bicara. Kini tiba giliran Bikram yang akan menginterogasi Arjun. Tapi pendekatan yang Bikram lakukan berbeda dengan para polisi lainnya. Alih-alih mengajukan pertanyaan, Bikram justru meniru gelagat Arjun, yaitu dengan cara berdiam sembari menatap tajam dan tersenyum sinis. Tanpa disangka, upaya Bikram ternyata berhasil membuat Arjun mau bicara. Tapi Arjun menolak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bikram yang terkesan sangat klise. Karena Arjun sendirilah yang akan menceritakan semuanya dari awal, tepatnya dari 13 tahun yang lalu. Oleh sebab itulah cerita dari Arjun ini akan sedikit panjang. Bikram tak mempermasalahkannya dan lantas mempersilahkan Arjun untuk mulai bercerita. पहले गोली उधर से चली और लाइन के उस तरफ गलत. 13 tahun yang lalu di kawasan pinggiran kota, Arjun bekerja untuk seorang bos mafia yang diketahui bernama Pasuram. Pada suatu hari, keponakan Pasuram diculik oleh kelompok gangster musuh. Arjun lantas menawarkan diri untuk menyelamatkan keponakan Pasuram. Tapi Pasuram menolak bantuan dari Arjun karena ia menganggap Arjun belum berpengalaman dalam dunia kriminalitas. Dengan kata lain, Pasuram menganggap Arjun belum bisa diandalkan. Tapi Arjun yang keras kepala tidak mau tinggal diam begitu saja. Arjun akan membuktikan dirinya adalah anak buah yang bisa diandalkan. Maka dari itulah secara diam-diam Arjun mengajak rekan-rekannya untuk menyelamatkan keponakan Pasuram dari tangan kelompok gangster musuh.
Setelah berhasil menemukan lokasi musuh, Arjun dan rekan-rekannya langsung meluncur ke sana. Dan setibanya di sana, baku hantam sengit tak dapat dihindari lagi. Setelah itu Arjun menyelamatkan keponakan Pasuram. Kemudian ia serahkan kepada orang tuanya. Sejak hari itu barulah Pasuram percaya bahwa Arjun memang sangat bisa diandalkan. Hingga tak butuh waktu yang lama, Pasuram mengangkat Arjun sebagai tangan kanannya. Sebulan kemudian, sahabat baik Arjun yang diketahui bernama Jamal memutuskan berhenti bekerja untuk Pasuram. Kemudian Jamal bekerja untuk bos mafia yang menjalankan bisnis barang haram. Seminggu kemudian Jamal menugaskan para bocil untuk mengedarkan barang haramnya. Jamal sengaja menugaskan mereka karena apabila mereka semua sampai ditangkap polisi, mereka tidak akan pernah bisa dipenjara karena masih di bawah umur. Para bocil ini pun bersedia karena diberi imbalan sedikit uang. Tak lama kemudian Arjun datang menemui Jamal. Ternyata adik Arjun yang diketahui bernama Satar menjadi salah satu bocil yang ditugaskan oleh Jamal untuk mengedarkan barang haramnya. Di malam harinya Arjun kembali memperingatkan Satar agar jangan pernah lagi bergaul dengan Jamal, apalagi sampai mau disuruh-suruh mengedarkan barang haram. Rupanya Arjun tidak ingin si adik terjerumus ke dalam dunia kriminal seperti dirinya. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Arjunlah yang merawat Satar sedari kecil. Arjun sangat menyayangi adiknya itu dan rela melakukan apa saja untuk melindunginya. ये बहुत मेहनत लगा। तो बनना शक्तिमान है। Don't waste my time. मुझे लखनऊ जाना है 3 दिन के लिए। Di keesokan harinya, Satar sedang bersama pacarnya yang diketahui bernama Sita. Lalu tiba-tiba Jamal datang dan menyuruh Satar mengedarkan barang haram. Tapi Satar menolak karena ia takut ketahuan sama Arjun. Tapi tanpa sepengetahuan Satar, Sita malah bersedia mengedarkan barang haram tersebut. Saat itu juga Jamal memasukkan paket barang haram tersebut ke dalam tas Sita. Ternyata di tengah jalan sedang terjadi razia barang haram. Satar dan Sita yang sedang melintas langsung dicegat oleh polisi. Setelah digeledah, polisi menemukan paket barang haram di dalam tas milik Sita. Dengan terpaksa Jamal memberitahu kalau paket barang haram tersebut adalah milik Jamal. Alhasil Jamal pun akhirnya diringkus polisi. Sejumlah paket barang haramnya juga ikut disita. अब जाएं। कोई नहीं, हम झूठ बोल रहे। 5 hari kemudian Jamal akhirnya dibebaskan dari penjara karena petinggi kepolisian setempat telah disuap oleh bos Jamal, si bos mafia yang diketahui bernama Ramdan. Ramdan sangat marah kepada Jamal yang tidak becus dalam bekerja sampai ditangkap oleh polisi. Jamal lantas membela diri, berkata bahwa ini semua adalah ulah Satar yang telah mengadukannya ke polisi. Mendengar itu, Ramdan langsung menugaskan Jamal untuk memberi pelajaran kepada Satar. Tak butuh waktu yang lama, Jamal berhasil menangkap Satar. Tanpa membuang waktu lagi, Jamal langsung memberi pelajaran kepada Satar yang telah mengadukannya kepada polisi. Melihat tangan adiknya terluka, Arjun lantas bertanya siapa yang telah menyakitinya. Karena terus didesak, Satar terpaksa menceritakan semuanya. Mengetahui adiknya telah disakiti oleh Jamal, tentu Arjun sangat murka. Malam itu juga Arjun mendatangi markas bos mafia yaitu Ramdan. Sampai di sini Arjun menghentikan ceritanya sebentar. Arjun lantas bertanya, menurut Vikram siapa yang lebih dulu akan Arjun habisi? Jamal atau si bos mafia yaitu Ramdan? Vikram menjawab, kalau dirinya jadi Arjun, ia akan menghabisi Ramdan terlebih dahulu. Karena Ramdan adalah dalang utama yang telah menugaskan Jamal untuk menyakiti adik Arjun. Ternyata dugaan Vikram benar, Ramdanlah yang lebih dulu dihabisi oleh Arjun. दंड बाबू ने जुर्म किया। Belum sempat melanjutkan ceritanya, pengecara Arjun malah datang.
Ternyata pengecara Arjun tak lain adalah Sonia, yaitu istri Vikram. Vikram sangat kaget dan tak menyangka Sonia malah membela seorang penjahat. Pada akhirnya Arjun pun dibebaskan karena pihak kepolisian tidak punya cukup bukti untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Setibanya di rumah, Vikram langsung memarahi Sonia. Ia kesal karena Sonia malah membela Arjun. Padahal sudah jelas-jelas Arjun adalah musuh polisi. Sonia mengatakan Arjun memang adalah seorang bos gangster. Tapi Sonia sangat yakin Arjun adalah orang baik. Karena kebanyakan orang yang Arjun habisi adalah orang-orang yang jahat. Sonia merasa Arjun berbuat jahat pasti ada alasan kuat di baliknya. तो क्या करना चाहिए? मैंने अपना सब कुछ छोड़ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उनका हमारी शादी। Tak lama kemudian Vikram teringat warga sipil yang kemarin terkena peluru nyasar polisi. Di tangan warga sipil tersebut terdapat bekas luka. Bekas luka yang sama yang terdapat di tangan adik Arjun, yaitu Satar. Seperti yang diceritakan oleh Arjun tadi siang. Seketika Vikram pun curiga kalau kedatangan Arjun ke kantor polisi bukanlah untuk menyerahkan diri, tapi bagian dari rencana balas dendam Arjun kepada polisi atas kematian adiknya. Saat itu juga Vikram menghubungi rekannya, karena warga sipil tersebut, si rekanlah yang menembaknya. Karena panggilannya tak kunjung diangkat, Vikram pun mulai khawatir kalau si rekan kenapa-napa. Malam itu juga Vikram mendatangi rumah si rekan, dan betapa terkejutnya Vikram mendapati rekannya tersebut sudah tewas dihabisi. Vikram sangat yakin pelakunya adalah Arjun untuk balas dendam atas kematian adiknya. इसमें फोटोग्राफ्स Di keesokan harinya Vikram memberitahu Sonia kalau ia yakin yang membunuh rekannya pasti adalah Arjun. Namun hal itu dibantah langsung oleh Sonia, yaitu pengecara Arjun. Sonia mengatakan kalau di malam kejadian, kliennya yaitu Arjun sedang berada di luar kota. Tapi Vikram tidak percaya dan tetap akan mengerahkan pasukannya untuk memburu Arjun. Hari itu juga Vikram dan pasukannya bergerak mendatangi lokasi alamat rumah Arjun dengan dibantu oleh salah seorang anak buah Arjun yang seorang pengkhianat. लॉयर इसने भेजा, ट्रेस करो। कैसे पता चलेगा? यहाँ 250 से ऊपर घर। Singkat cerita, mereka sampai di perumahan tersebut. Pada saat yang sama, Arjun yang sedang makan diberitahu oleh seorang anak buahnya perihal para polisi yang datang untuk meringkus Arjun. Saat itu juga Arjun berusaha melarikan diri dari sana. Tapi sialnya Arjun berhasil dicegat oleh Vikram. Vikram yang marah karena rekannya dihabisi langsung memukul Arjun tanpa ampun. Tapi entah karena alasan apa, Arjun hanya diam saja saat dihajar habis-habisan. Pada akhirnya Vikram memborgol kedua tangan Arjun dan membawanya ke kantor polisi. Di dalam perjalanan Vikram memberitahu atasannya kalau Arjun sudah berhasil ia ringkus dan sedang dibawa ke kantor polisi. Mendengar itu si atasan langsung menugaskan Vikram untuk menghabisi Arjun. Dengan begitu urusan ini akan cepat selesai. Mendengar itu Vikram langsung membelokkan mobilnya ke tengah hutan. हमको बदनाम ठिकान से पहले उसकी चल 30 साल हुए। Di sana Vikram berniat akan menghabisi Arjun. Setibanya di tengah hutan, Vikram lantas menyuruh Arjun berlutut. क्या लिख ये वाला इमोशन Sebelum dihabisi, Vikram mengizinkan Arjun mengucapkan kata-kata terakhir. Mendengar itu Arjun lantas bertanya, apakah Vikram mau mendengarkan kelanjutan cerita Arjun yang belum sempat diselesaikan waktu itu. Vikram yang masih penasaran mendengar kelanjutan cerita Arjun, ia pun mempersilakannya. Lalu Arjun pun mulai bercerita tentang kejadian 3 bulan yang lalu. Hari itu Arjun dan Satar diserang oleh kelompok gangster musuh bebuyutan Pasuram. Arjun yang jago berbaku hantam mampu meratakan mereka semua.
Tapi Satar yang hanya seorang pemuda biasa malah dihajar habis-habisan oleh kelompok gangster musuh. Seperti biasa melihat adiknya disakiti, Vikram menjadi sangat marah. Hingga tanpa ampun Arjun pun lanjut membrutal, membantai mereka semua. Sekembalinya ke rumah, Satar lantas memberitahu Arjun kalau dirinya ingin mencari uang dengan cara yang halal. Satar berencana ingin membuka bisnis rumah makan. Tapi untuk mewujudkan itu semua, Satar membutuhkan modal yang tidak sedikit. Mendengar itu Arjun pun berjanji akan meminjam uang kepada Pak Suram sebagai modal untuk Satar membuka bisnis rumah makannya. पूरे नहीं के लिए स्काट की एकदम फाइट अमरीक बात Big smile. Singkat cerita, Arjun bertemu dengan bosnya yaitu Pak Suram. Arjun lantas menjelaskan tujuannya yaitu ingin meminjam uang sebagai modal untuk adiknya membuka bisnis rumah makan. Pak Suram yang sudah sangat percaya kepada Arjun tentu ia bersedia meminjamkannya. तुम घर में डगा था क्या क्रिकेट में? अरे क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा इन Setelah mendapatkan uang pinjaman tersebut, Arjun langsung memberikannya kepada Satar. Satar sangat senang karena impiannya untuk membuka bisnis rumah makan akan segera terwujud. Tapi di keesokan harinya Satar dibuat panik karena istrinya yaitu Sita berikut dengan uang pinjaman dari Pak Suram telah hilang entah kemana. Satar mulai beranggapan kalau istrinya telah diculik dan uangnya telah dirampok. Satar yang panik langsung menghubungi Arjun. Saat itu juga Arjun mendatangi Pak Suram, memberitahu kalau uang pinjaman darinya telah hilang dicuri. Mendengar itu Pak Suram tentu sangat marah. Ia menganggap Satar tidak bisa menjaga amanah. Pak Suram tidak mau tahu, uang itu harus segera kembali. तो बिल उठाओगे? Tapi tak lama kemudian Satar dihubungi oleh istrinya yaitu Sita. Sita memberitahu kalau sebenarnya uang tersebut Sitalah yang mencurinya. Sita terpaksa melakukan itu untuk membayar hutang orang tuanya. Mendengar itu Satar yang sangat menyayangi Sita, ia pun tidak mempermasalahkannya. Kemudian Satar menyuruh Sita agar segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Sita langsung meminta maaf kepada Satar perihal uang tersebut yang kini sudah habis akibat membayar hutang orang tuanya. Tak lama kemudian Arjun pun datang ke sana. Arjun sangat marah mengetahui uang tersebut telah dihabiskan untuk membayar hutang. Arjun juga sangat marah kepada Satar, yang sebagai seorang suami Satar tidak becus mendidik istrinya. Tapi Arjun yang sangat menyayangi Satar, pada akhirnya lagi-lagi mau memaafkan sang adik. Kemudian Satar kembali menemui Pak Suram, menjelaskan kalau uang tersebut sudah habis dipakai oleh adik iparnya untuk melunasi hutang orang tuanya. Arjun pun meminta maaf dan berjanji akan segera membayar uang Pak Suram. Mendengar itu Pak Suram lantas memberi Arjun waktu selama 2 hari untuk melunasi uangnya. Apabila lewat dari itu maka Pak Suram akan menugaskan Arjun untuk menghabisi Satar. Barulah dengan begitu Pak Suram akan menganggap hutang tersebut akan lunas. Rupanya selama ini Pak Suram tidak begitu suka dengan Satar dan istrinya, karena selama ini mereka berdua selalu menyusahkan Arjun, di mana hal itu sering menghambat kinerja Arjun bekerja sebagai tangan kanan Pak Suram. और हम कछु नहीं तो मर्यादा फिर Sampai di sini Arjun pun menghentikan ceritanya. Arjun lantas bertanya, apabila Vikram berada di posisi Arjun, siapa yang akan Vikram habisi, Pak Suram atau adiknya sendiri? Vikram menjawab, tentu ia akan menghabisi Pak Suram daripada harus menghabisi adik kandungnya sendiri. Jawaban dari Vikram ternyata benar. Arjun memang berniat akan menghabisi Pak Suram. Hingga dengan begitu Arjun tidak perlu lagi menghabisi adiknya sendiri. Lalu tiba-tiba Arjun menyerang Vikram dan membuat posisinya terpojok. शतक निर्दोष था. Kemudian Arjun lanjut bercerita. Saat itu di markas Pak Suram, Arjun dan rekan-rekannya sedang berperang dengan Pak Suram dan para anak buahnya. Sedangkan Satar sengaja Arjun sembunyikan di markas utama Pak Suram agar Satar tidak menjadi sasaran dalam pertempuran tersebut. Pada akhirnya Arjun berhasil menghabisi Pak Suram. Tapi di waktu yang sama Vikram dan pasukan polisi menyerang markas Pak Suram.
Sampai pada akhirnya adik Arjun yaitu Satar tewas terkena peluru panas polisi, seperti pada adegan yang terlihat pada awal film tadi. Kemudian Arjun menyuruh Vikram untuk menemukan anak kandung Parsuram. Apabila Vikram ingin tahu siapa sebenarnya yang salah dan siapa pula yang benar. Kemudian Arjun langsung pergi dari sana. Setibanya di kantor polisi, Vikram segera mencari tahu siapa sebenarnya anak kandung Parsuram yang dimaksud oleh Arjun. Tapi setelah sekian lama mencari data diri anak kandung Parsuram, tidak berhasil Vikram temukan. Kemudian Vikram dan pasukan polisinya mendatangi markas Parsuram. Meskipun Parsuram sudah tewas, markas tetap berjalan seperti biasanya, karena markas tersebut dikelola oleh ajudan Parsuram. Tak lama kemudian Vikram berhasil menemukan ajudan Parsuram. Vikram lantas memaksa si ajudan memberitahu siapa sebenarnya anak kandung Parsuram. Tapi si ajudan tetap memilih bungkam, meski sudah dihajar habis-habisan. Hingga Vikram yang gelap mata langsung menghabisi ajudan Parsuram. Tak lama setelah itu Vikram menghubungi Arjun, memberitahu kalau dirinya belum berhasil menemukan data diri anak kandung Parsuram. Mendengar itu Arjun lantas menyuruh Vikram mendatangi sebuah gudang kosong pada sore hari ini. Apabila Vikram ingin tahu siapa sebenarnya anak kandung Parsuram. Setelah itu Arjun mendatangi markas Jamal, bandar barang haram yang dulu pernah melukai adiknya. Arjun langsung membrutal membantai para anak buah Jamal satu persatu. Arjun melakukan ini semua agar kota ini bersih dari pengedar barang haram. Setelah itu Arjun membawa Jamal ke gudang kosong untuk bertemu dengan Vikram. Tak lama kemudian Vikram sampai ke gudang kosong tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Arjun langsung menghabisi Jamal tepat di depan Vikram. Sontak Vikram pun terkejut dan langsung menodongi senjata ke arah Arjun. Arjun meminta Vikram untuk tenang, karena yang ia habisi hanyalah seorang bandar barang haram yaitu Jamal. Arjun lantas memberitahu kalau anak kandung Parsuram sebenarnya adalah Rajesh, yaitu atasan Vikram di kepolisian. Itulah alasan kenapa selama ini Parsuram selalu lolos dari jeratan hukum, karena dilindungi oleh anaknya yaitu Rajesh, yang merupakan seorang ketua polisi. Rajesh sengaja memperalat Vikram untuk menghabisi Arjun, untuk balas dendam atas kematian Parsuram yang telah dihabisi oleh Arjun. Arjun juga sangat yakin kalau adiknya yaitu Satar tidak tewas karena peluru nyasar polisi, tapi adiknya sengaja dihabisi oleh rekan Vikram atas perintah dari Rajesh. Rajesh jugalah yang telah menghabisi rekan Vikram. Kemudian Rajesh mengkambing hitamkan Arjun, agar Vikram semakin marah kepada Arjun dan semakin ingin menghabisinya untuk balas dendam atas kematian si rekan. Mendengar penjelasan dari Arjun, tentu Vikram sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka atasannya di kepolisian adalah seorang bandit brutal. Sebelum pergi dari sana, Arjun sempat menyarankan agar Vikram menghabisi seluruh polisi kotor, termasuk atasannya yaitu Rajesh. Hingga dengan begitu barulah kota ini bisa bersih dari segala bentuk kejahatan. Karena sebelumnya para bandit sampah masyarakat sudah Arjun ratakan. Sekarang yang tersisa hanya tinggal para polisi korup saja. Tak lama setelah Arjun pergi, Rajesh dan para anak buahnya datang ke tempat itu. Rajesh bertanya kepada Vikram, kenapa Vikram masih belum berhasil menghabisi Arjun. Vikram yang marah berkata kalau dirinya sudah tahu siapa Rajesh sebenarnya. Lalu dengan sigap Vikram menodongi Rajesh dengan senjatanya. Di waktu yang sama, seorang anak buah Rajesh berniat menembak Vikram dari arah samping. Tapi Arjun yang masih berada di sana langsung segera bertindak untuk menolong Vikram. Kemudian Vikram dan Arjun bersatu melawan Rajesh dan para anak buahnya. Sampai pada akhirnya Vikram dan Arjun berhasil menghabisi Rajesh dan para polisi korup lainnya.
Kemudian Vikram dan Arjun saling menodongkan senjata, tapi bukan untuk saling membunuh, tapi untuk bekerja sama, untuk memberantas para bandit, guna membersihkan kota ini dari segala bentuk kejahatan. Kemudian film pun selesai.